perhatikan terkait uji vektor min satu populasi. Jadi ini adalah satu metode atau metode analisis multivariate pada saat awal berkembangnya analisis univariate ke multivariate, gitu ya. Jadi metode uji vektor min ya, atau uji min secara multivariate untuk satu populasi. Di sini ya. Jadi di sini kita menggunakan prosedur uji hipotesis. Kita perhatikan di sini uji minnya ya berupa vektor karena lebih dari satu variabel random, gitu ya. Kita menentukan vektor untuk mencakup ya variabel random yang lebih dari satu. Kemudian ini adalah statistik ujinya T kuadrat atau T Hotelling. Dan kemudian daerah penolakan. Ya, daerah penolakannya adalah jika statistik uji ini lebih dari nilai yang berada di ruas kanan ini. Untuk menerapkan ini, statistik uji ini diperlukan asumsi sebagaimana kita pelajari di uji univariate test, ya. Jadi di sini asumsinya adalah data berdistribusi normal multivariate. Kemudian matriks covariance populasi tidak diketahui dan antar vektor observasi adalah independen. Baik, kita melihat di sini kembali kepada univariate test untuk analisis univariate, di mana asumsinya adalah berdistribusi normal univariate, kemudian varians populasi tidak diketahui, yang mana itu seiring dengan sampel kecil, kemudian antar observasi adalah independen. Jadi ini adalah hipotesisnya, tidak berupa vektor karena hanya berupa satu variabel, yaitu variabel X. Ya. Kemudian S, ini varian populasi tidak diketahui, kita estimasi dengan X, dengan S kecil di sini. Ini sebagai statistik uji T-nya. Kemudian daerah penolakan H0 ditolak jika nilai absolut dari T hitung ini lebih dari nilai pada tabel distribusi T dengan derajat bebas N-1. Itu ya perbedaannya dengan uji min multivariat satu populasi pada kondisi asumsi yang sepadan, ya, berdistribusi normal, kemudian varians atau covariance tidak diketahui dari populasi, kemudian antar observasi atau vektor observasi adalah independen. Nah, sekarang bagaimana dari univariate test tadi ke multivariate, ya. Jadi kita membawa atau mengembangkan tadi uji t-test yang merupakan analisis univariate dikembangkan ke metode analisis multivariate. Jadi pertama yang dilakukan di sini adalah mengkuadratkan T kuadrat, ya, X bar min mu per S per N ini dikuadratkan demikian hingga seperti baris di ruas kanan pada baris pertama ini. Nah, kemudian karena variabel randomnya lebih dari satu, maka kita gunakan pendekatan matriks di sini. Ya, untuk X-nya sudah berupa vektor, ya, berupa vektor di sini. Vektor min sampel, ya, vektor min sampel. Kemudian di matriks varian kovarian, sehingga di sini statistik ujinya disebut sebagai T Hotelling, ya, statistik uji T Hotelling.
Oke, sekarang lanjut pada bagaimana contoh aplikasinya. Oke, kita kembali kepada contoh matrik data untuk sampel random berukuran N sama dengan 3 yang berasal dari populasi berdistribusi normal bivariate. Sesuai dengan struktur umum yang diberikan oleh Bu Jansen, maka di sini yang sebagai berdasarkan informasi di situ ada bivariate normal population. Nah, itu berarti populasi kita punya 2 variabel random, kemudian dengan ukuran sampel adalah 3. Di sini kita diminta untuk menguji apakah vektor min secara multivariat itu adalah berturut-turut untuk X1 adalah 9 dan untuk X2 rata-ratanya adalah 5. Jadi kalau kita tuliskan secara lengkap di sini, H0-nya adalah mu sama dengan 9 vektor dengan vektor min yang dihipotesiskan nilainya berturut-turut adalah 9, 5 untuk variabel pertama dan kedua. Ini ya. Ini yang kita diminta untuk diuji. Jadi kenapa kita menggunakan tadi T kuadrat, menggunakan T Hotelling, karena di sini ukuran sampelnya kecil gitu ya. Ukuran sampelnya kecil dan matrik covariance populasi tidak kita ketahui sehingga kita estimasi dengan matrik covariance sampel ya. Jadi di sini hanya diberikan matriks sampel randomnya di sini ya. Matriks sampel random atau matriks observasi. Matrik varian kovarian populasi tidak diketahui sehingga diestimasi dengan matrik S, matrik kovarian sampel. Oke. Oh ya, yang perlu digarisbawahi bahwasannya pada multivariate kita ya perkembangannya fokus pada uji dua arah. Ya. Dua arah. Nah, sekarang perhitungan untuk statistik ujinya. Pada perhitungan untuk statistik ujinya kita perlu mendapatkan vektor min sampel, kemudian matrik varian kovarian serta inverse-nya. Ya, di situ ya. Di ini vektor min sampelnya sudah kita dapatkan dan matrik varian kovarian sampel. Ya, pada pekan lalu sudah kita diskusikan. Kemudian inverse dari matrik yang berukuran 2x2. Inverse dari matrik yang berukuran 2x2. Kalau di sini saya simbolkan elemennya dengan A, B, C, D, maka inverse dari matrik S adalah sama dengan sama dengan 1 per AD kurang BC. Dikali AD min BC kalikan adjoinnya ya. Jadi ini kalau dari simbolnya ya ini DA min BC. Jadi AD min BC ini sama dengan apa? Determinan, Bu. Sama dengan determinan ya. Apa determinan S dikalikan adjoin S.
Nah, ini dengan matriks ukuran berapapun, kita bisa menggunakan formula ini untuk mendapatkan inverse. Nanti Anda bisa revisit kembali untuk materi-materinya ya. Dilihat kembali. Oke, sehingga mendapatkan nilai statistik uji hitung adalah 7/9. Sementara nilai di ruas kanan di sini adalah sama dengan 789,04. Sehingga mengikuti daerah penolakan ini, 0 ditolak jika T hotling lebih dari nilai yang berada di ruas kanan, maka keputusannya adalah 0 gagal ditolak. Nah, dari aspek geometris, secara geometrik kita bisa melihat bagaimana penjelasan dari keputusan bahwasanya H0 itu gagal ditolak. Jadi di sini titik vektor observasi ini, jika kita gambarkan di sini, ya ini berupa solid circle di sini, ya solid circle. Ya, kita punya 3 vektor observasi. Ya ini. Nah, vektor observasi yang pertama ini vektor observasi yang pertama 6, 9. Ini X1, ini X2. 6, 9, kemudian 10, 6, ya. Kemudian 8, 3. Jadi seperti titik koordinat ya, karena kita hanya punya 2 variabel. Ya, 2 variabel sehingga dengan mudah kita visualisasikan dalam grafik ini. Bagaimana penjelasannya secara visual metrik ini untuk mendukung tadi penjelasan bahwasanya H0 gagal ditolak. Nah, di sini kita perhatikan vektor min, kedekatan dari vektor min. Ya, sampel dengan nilai vektor min yang dihipotesiskan. Ya, ini vektor min sampel dan ini adalah vektor min yang dihipotesiskan. Jadi sangat dekat antara keduanya, gitu ya. Sangat dekat antara keduanya. Nah, karena kedekatan tersebut ya seiring dengan ya keputusan bahwasanya H0 gagal ditolak. H0 gagal ditolak pada hipotesis tadi berarti menyatakan apa? Mu vektor min rata-rata populasi itu sama dengan vektor min yang dihipotesiskan, atau dalam hal ini adalah vektor min populasi sama dengan berapa tadi yang dihipotesiskan? 9, 5 ya. Ya. 9, 5. Sementara vektor min populasi ini diestimasi dengan vektor min sampel. Jadi yang kita bandingkan adalah jarak antara vektor min sampel sebagai representasi dari vektor min populasi dengan vektor min yang dihipotesiskan. Nah, posisi keduanya di sini dekat. Sehingga kedekatan tersebut mendukung keputusan dari bahwasanya H0 gagal ditolak. Sehingga menyatakan vektor min itu adalah sama dengan vektor min yang dihipotesiskan yang masing-masing bernilai ya rata-rata 9 untuk X1 dan rata-rata 5 untuk X2. Gitu ya. Oke, untuk menentukan nilai di sebelah kanan ini, saya kira ya Anda bisa menentukan ya itu dari tabel distribusi F dengan derajat bebas P dan N min P. Ya, P banyaknya variabel, N banyaknya vektor observasi. Oke, lanjut ya.
Oh, sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu didiskusikan sampai di sini? Atau sementara sudah cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Iya, gimana saya Untuk mendapatkan P tadi dari mana ya, Bu? mendapatkan P? Iya. Ya, mendapatkan P. Mungkin ada temannya yang bisa membantu. Izin menjawab, Ibu. Iya, gimana Dewi? Setahu saya P itu jumlah variabel. P jumlah variabel. Itu bisa Iya. diketahui dari mana? Dari soal, Bu, kalau X itu kan variabelnya ada 2. X1 dan X2. Variabelnya ada 2. Ya, bisa diidentifikasi dari mana itu kalau ada 2? Jumlah kolom, Bu. Secara kolom dan juga secara distribusinya. ya distribusinya. Ya. Sudah cukup jawabannya? Mbak Ya, Aji Bu. ya, membantu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Dewi. Oke, ada lagi? Cukup dulu. Oke, kita lanjutkan. Baik, materi dari apa yang akan kita pelajari di kelas ini ya, analisis multivariat. Nanti setelah ini saya bersama Pak Bambang ya, menjadi tim teaching. Nanti setelah ETS bersama Pak Bambang akan diisi oleh Pak Bambang ya. Jadi intinya itu terdiri dari metode statistik dependence dan metode statistik interdependence ya. Mungkin sebagian sudah ikut kelas AJK, jadi sudah paham itu yang dimaksud dengan dependence dan interdependence. Salah satu bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan dependence dan interdependence. Izin menjawab, Ibu. Iya, Dewi. Kalau dependensi itu sekumpulan variabel yang di mana ada variabel yang diposisikan sebagai variabel respon atau Y dan variabel prediktor atau X. Sedangkan kalau interdependence itu sekumpulan variabel yang di mana tidak ada variabel yang diposisikan sebagai variabel respon ataupun variabel prediktor. Ya, terima kasih Dewi. Jadi statistika dengan A nih ya, metode statistik itu maksudnya artinya ya. Metode statistik itu ada banyak cara untuk mengklasifikasikan metode statistik ya. Salah satunya dengan mengklasifikasikan metode statistik itu menjadi metode statistik dependence atau metode statistik interdependence. Metode statistik dependence itu adalah metode statistik yang menganalisis sekumpulan variabel di mana di dalamnya terdapat respon dan selebihnya adalah prediktor. Nah, gitu ya. Sementara berbeda dengan metode statistik dependence, metode statistik interdependence ini untuk menganalisis sekumpulan variabel di mana di dalamnya tanpa dibedakan menjadi respon dan prediktor. Ya. Jadi yang dependence ini yang terdiri dari respon dan prediktor. Ya, kalau Anda belajar data mining, dependence ini istilahnya supervised method ya. Antara interdependence itu unsupervised method. Oke, sekarang lanjut.
Contohnya, ya, Anda kan sudah belajar ya analisis univariate, mungkin selama ini istilah univariate bisa jadi Anda mungkin belum sadar gitu ya. Tapi pada saat kita masuk di kelas analisis multivariate, Anda sudah di awal ya, sudah ada pemahaman apa yang dimaksud sebagai analisis univariate, yaitu analisis pada atau secara satu variabel ya gitu ya. Analisis pada satu variabel. Nah, kalau dibedakan atas dependence dan interdependence, kira-kira contohnya apa pada analisis univariate ini? Untuk metode dependence dan interdependence ya. Contohnya, dependence ini pada analisis univariate ya regresi linear, analisis regresi linear dengan OLS itu adalah contoh statistika dependence pada analisis univariate, di mana regresinya kita hanya punya satu respon, gitu ya. Kalau regresi ya itu disebut sebagai regresi linear univariate. Ya, kalau regresi multivariate nanti Y-nya lebih dari satu dan saling berhubungan gitu ya, dan dia merupakan variabel random gitu ya. Ini contohnya adalah analisis regresi linear ya. File S ya, univariate. Sebenarnya sama dengan model populasi untuk model simple beta 0 plus beta 1 X plus error. Nah, gini ya. Ini ada respon, ada prediktor. Tujuannya apa sih regresi? Untuk mengetahui pengaruh dari prediktor terhadap respon. Itu kan gampangannya kan seperti itu. Nah, padanannya apa nih interdependence-nya? Metode interdependence univariate. Korelasi linear, Bu. Ya, analisis korelasi linear. Tuh, analisis korelasi linear. Nah, kita mengenal koefisien korelasi Pearson, misalkan R, X, Y. Atau XY bisa dituliskan sebagai R, X1, X2. Atau R, Y1, Y2. Atau variabel yang lainnya. Nah, ini sama dengan rasio dari apa? Kovarian dibagi perkalian akar varian X di varian Y. Gitu. Tujuannya apa analisis korelasi linear? Kalau tadi regresi, katakan untuk mengetahui ya pengaruh dari prediktor terhadap Y gitu ya. Seberapa besar gitu ya. Seberapa besar pengaruh dari prediktor terhadap Y itu pada analisis regresi linear. Kalau pada analisis korelasi linear tujuannya apa? Untuk mengetahui apa? Kuat lemahnya hubungan antar dua variabel, Bu. Ya. Jadi kata kuncinya kalau di regresi itu adalah pengaruh ya. Sementara di sini adalah kata kuncinya adalah korelasi itu hubungan. Khususnya hubungan linear ya. Jadi ini tadi juga pengaruh linear. Jadi analisis korelasi linear itu untuk mengetahui tadi derajat ya linearitas hubungan antara dua variabel. Dua variabel tersebut bisa disimbolkan sebagai XY, bisa disimbolkan sebagai X1, X2, bisa disimbolkan sebagai Y1, Y2, atau bisa menggunakan huruf yang lainnya.
di XY di sini tidak berfungsi ya pada analisis korelasi linier XY atau X1, X2 atau Y1, Y2 itu tidak mempunyai fungsi sebagai prediktor respon ya, tapi hanya untuk menyatakan kedua variabel tersebut berbeda. Jadi nanti kalau dinyatakan misalkan suatu koefisien korelasi, interpretasinya itu bisa dari sign-nya yang bisa positif atau negatif atau magnitude-nya. Itu kan kalau sign positif ya berbanding lurus antara X dan Y. Ya, semakin tinggi X, semakin tinggi Y, atau semakin tinggi Y, semakin tinggi X, ya, semakin rendah X, semakin rendah Y, itu ya, berbanding lurus, itu ya. Untuk berbanding terbalik negatif tanda koefisien korelasinya, semakin tinggi X, semakin rendah Y, itu pula sebaliknya, gitu ya. Kalau magnitude berarti dari nilai absolut dari koefisien korelasinya semakin mendekati absolut 0, nilai koefisien korelasinya berarti semakin lemah, itu tadi derajat hubungan linearnya. Kalau semakin mendekati absolut 1 berarti semakin kuat itu ya derajat hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Ya, jadi pada analisis univariat, analisis korelasi linear ini sebagai contoh ya untuk interdependensi tersebut ya, untuk mengukur derajat hubungan linear antara sekumpulan variabel, khususnya antara sepasang variabel. Ya, dua variabel yang berbeda tanpa diposisikan sebagai respon prediktor. Sementara pada analisis regresi linear ini merupakan representasi metode statistik dependence, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh linear dari prediktor terhadap respon. Nah, metode ini tadi berkembang ke multivariat. Saya regresi linear univariat ini berkembang jadi regresi multivariat. Ya, Y-nya lebih dari 1 dan saling berhubungan. Gitu ya. Sementara analisis korelasi linear, ini kan juga antar ini X dan Y gitu ya. Antara X, Y itu kan 1, 1 gitu ya. Nah, pada univariat regresi ini kan responnya juga 1 gitu ya. Begitu ke multivariat maka responnya lebih dari itu dan saling berhubungan dan mempunyai probabilitas tertentu sebagai variabel random. Nah, pada analisis korelasi univariat X-nya di sini 1, Y-nya juga 1. Nah, ini berkembang ke multivariat sebagai analisis korelasi kanonik. Kanonik gitu ya. Jadi ada sekumpulan variabel X dan ada sekumpulan variabel Y. Nah, kita bisa menggunakan analisis korelasi kanonik ini untuk mengetahui ya, untuk melakukan analisis hubungan antara sekelompok variabel terhadap sekelompok variabel. Gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi untuk setiap metode statistik, itu ada metode dependence-nya, ada metode interdependence-nya. Kemudian di dalam setiap metode dependence itu ada analisis univariate, metode yang termasuk analisis univariate, dan metode yang termasuk analisis multivariate. Tadi misalkan regresi univariate, ya, dan regresi multivariate. Yang di atas ini ya responnya hanya 1, yang di bawah responnya lebih dari 1 dan saling berhubungan dan merupakan variabel random gitu ya. Begitu pula tadi yang interdependence ya. Analisis korelasi linear, ini analisis korelasi kanonik gitu.
Nah, nanti di kelas analisis multivariat ini kita akan belajar ya metode analisis multivariat ya, khususnya ya salah satunya di sini adalah metode MANOVA ya, multivariate analysis variance. MANOVA one way. Di mana metode ini merupakan perkembangan dari metode ANOVA one way. Univariate ya, metode univariate. ANOVA one way. Saya kira Anda sudah belajar itu ya di PMS dan juga mungkin di desain eksperimen gitu ya. ANOVA one way. Karena ini ada respon, ya respon metrik dan respon metrik itu adalah terkait jenis data ya. Jadi responnya itu menjadi jenis data metrik atau sepadan dengan kuantitatif ya, sinonimnya itu metrik ya, kuantitatif. Kalau non metrik adalah kualitatif atau kategorikal. Di MANOVA one way ini termasuk metode statistik dependence ya, metode statistik dependence yang berkembang dari metode univariate ANOVA one way. Kemudian metode yang lain yang akan kita bahas di sini adalah metode pengelompokan secara umum, yaitu pengelompokan berdasarkan variabel, yaitu dengan metode prinsipal komponen analisis dan faktor analisis. Pengelompokan variabel ini sering disebut juga sebagai metode reduksi dimensi ya. Kemudian ada metode pengelompokan observasi. Misalnya pengelompokan ini clustering gitu ya. Yang dikelompokkan adalah observasi atau unit sampling maksudnya ya. Secara diskriminan analisis ini termasuk sebagai metode klasifikasi. Yang mana untuk diskriminan analisis ini karena metode klasifikasi berarti masuk sebagai metode statistik dependence. Kemudian metode pengelompokan objek ya, gabungan antara variabel dan observasi. Metode MDS, multidimensional scaling, dan metode koresponden analisis. Jadi dari keseluruhan ini, dari metode pengelompokan ini, seluruhnya adalah merupakan metode interdependence, kecuali metode diskriminan analisis ini masuk dependence. Artinya metode tersebut menganalisis kumpulan variabel yang terdapat respon dan selebihnya adalah prediktor. Ya. Jadi analisis diskriminan ini metode klasifikasi termasuk metode dependence. Yang selebihnya adalah merupakan metode interdependence. Jadi kalau di sini mencakup kembali ke sini, semua hal yang terkait regresi itu berarti termasuk ke dalam metode dependence karena masuk sebagai metode pemodelan, itu ya.
termasuk di sini adalah SEM ya. Nanti insya di akhir semester ya dengan Pak Bambang akan belajar SEM. Jadi itu gambaran materi yang akan kita pelajari di kelas analisis multivariate. Ya. Jadi nanti sampai dengan ETS, materinya itu adalah uji vektor min ya, sampai dengan lebih dari 2 populasi independen ya. Jadi sampai dengan metode MANOVA. Jadi kita belajar mulai dari 1 populasi, 2 populasi, kemudian sampai dengan yang lebih dari 2 populasi. Nah, kemudian nanti dilanjutkan pengantar metode pengelompokan ya, PCA dengan PCA. Itu materi sampai dengan sebelum ETS ya. Jadi PCA materi akhir sebelum ETS, kemudian sebelum itu adalah uji vektor min. Materinya sampai dengan MANOVA one way. Nanti selebihnya untuk materi ini dengan Pak Bambang ya. Yang lainnya ini dengan Pak Bambang, kecuali PCA ya. Analisis faktor dan seterusnya ya. Ini dengan Pak Bambang. Oke, itu mappingnya ya. Mapping ataupun gambaran materi yang akan kita diskusikan di kelas analisis multivariate. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sebentar, saya bukakan slide berikutnya.
Ya, sudah share screen untuk materi berikutnya. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana rangkaian uji faktor min satu populasi. Ya, tadi di awal sudah diberikan itu ilustrasi. Ini berikutnya saya berikan ilustrasi lagi dari buku Johnson Reason. Kemudian nanti kita lanjutkan pada analisis yang lebih ini ya, lebih detail lagi. Jadi di sini diberikan data dua variabel X1, X2, yang keduanya adalah merupakan hasil ini transformasi akar 4, ini data radiasi ya, pada saat tertutup dan pada saat terbuka itu ya. Kemudian ini diberikan informasi vektor min sampel dan matrik varian kovarian serta inverse dari matrik varian kovarian sampel. Ya. Ini kita diminta untuk menguji apakah vektor min dari kedua variabel ini secara multivariat itu berbeda dari ini. Kedua nilai min ini secara berturut-turut. Untuk X1 0,562 rata-ratanya yang dihipotesiskan 9 nilai rata-rata yang dihipotesiskan untuk X2. Ini di sini diberikan datanya untuk pada saat pintu tertutup. Kemudian di sini diberikan data pada saat pintu terbuka sebagai variabel yang kedua. Sebentar. Nah, ini adalah perhitungan statistik ujinya, T-hoteling tadi. Di sebelah kanan, ruas kanan, nilainya sudah diperoleh 6,62, ya derajat bebasnya ini. Sesuai dengan formula yang diberikan. Kemudian setelah dimasukkan nilai yang dihipotesiskan di sini, yaitu ini untuk mu10 dan ini untuk mu20, maka di sini ditunjukkan, diambil keputusan bahwasanya H0 gagal ditolak. Baik, sekarang kita akan mencermati gitu ya. Akan menganalisis lebih lanjut dengan yang dimaksud dengan H0 gagal ditolak. Di sini diberikan panduan catatan bahwasanya jika H0 ditolak itu terjadi jika satu atau lebih komponen min itu berbeda sangat jauh nilainya dari nilai yang dihipotesiskan. Jadi maksudnya ya seperti tadi gambaran geometrik, gambaran secara grafis tadi yang ditunjukkan, kalau H0 itu gagal ditolak berarti posisi dari vektor min sampel itu secara grafis itu relatif dekat dengan posisi vektor min populasi, ya. Dan dalam hal itu diwakili dengan vektor min yang dihipotesiskan, gitu ya.
Maka secara multivariate menggunakan T-Hoteling tadi, kita bisa lanjut menentukan confidence interval simultan. Jadi confidence interval simultan ini untuk menganalisis secara univariate ya pada variabel X1 dan X2. Apakah tadi min dari masing-masing variabel tadi memang H0 gagal ditolak atau sama dengan nilai min yang dihipotesiskan. Jadi kita ini rumusnya ini seperti ini. Untuk confidence interval simultan. Untuk variabel yang pertama, karena kita punya dua variabel kan di sini. Tadi data radiasi pada saat pintu tertutup, variabel pertama, dan data radiasi pada saat pintu terbuka. Ini untuk confidence interval simultan untuk variabel yang pertama. Data variabel yang pertama, ini confidence interval simultan untuk data variabel yang kedua. Nah, sehingga didapatkan ini confidence interval ini. Confidence interval simultan ini. Untuk setiap variabel. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Secara univariat. Ingat hubungan antara uji hipotesis dengan confidence interval. Ya, kita kan pernah belajar itu hubungan antara keduanya. Ya, jadi confidence interval itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan terkait uji hipotesis. Apakah H0-nya ditolak atau H0 gagal ditolak. Nah, sekarang jika diberikan confidence interval ini, keputusan dari uji hipotesisnya secara univariat bagaimana? Dua-duanya tolak H0. Dua-duanya tolak H0. Alasannya bagaimana? Karena nilai yang dihipotesis tidak ada di range antara X1 sampai X2. Nilai yang dihipotesis untuk ini 562 ya itu ya. Untuk X1 kan 562 ini. Nanti kita melihat ini kan. Untuk X2 ini 589. Melihat ini. Kan gitu. Ya enggak? Masuk enggak di confidence interval simultan itu untuk X1? Masuk. Kesimpulannya gimana berarti? Karena masuk gagal tolak. Gagal tolak. Begitu pula dengan X2 ya, masuk ya. Keputusannya berarti sama juga gagal tolak. Berarti tadi konsisten dengan hasil confidence interval simultan ini untuk masing-masing variabel ini hasilnya konsisten dengan hasil keputusan secara multivariat tadi. Secara multivariat tadi kan dengan T-Hoteling H0 gagal tolak H0. Ya, H0 kok gagal tolak H0. Bulat ya. H0 gagal ditolak gitu kan. Di sini H0 gagal ditolak secara multivariat. Untuk rata-rata X1 dan X2.
Nah, kemudian kita lihat lebih detail dengan menentukan confidence interval simultan. Nah, ternyata hasilnya konsisten gitu ya. Kalau H0 gagal ditolak, itu ya. Kedua-duanya pada rata-rata masing-masing variabel ternyata H0 juga gagal ditolak gitu ya. Konsisten hasilnya ya. Oke, itu ilustrasi yang pertama, contohnya. Kemudian untuk contoh yang mana secara multivariat ada hasil ujinya adalah gagal ditolak, gitu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya, kalau tadi data radiasi, nah ini sekarang skor verbal dan performanya dari subjek yang berusia 60 sampai dengan 64 tahun ini ya. Di intelligence. Ya, di mana di sini kita punya variabel skor verbal dan skor performance. Itu dua variabel ya. Yang diuji apakah vektor min kedua variabel tersebut ya, variabel skor verbal dan skor performance itu adalah apakah berbeda atau tidak. Rata-ratanya dari 60 dan 50 gitu ya, secara berturut-turut gitu ya. Di sini tidak diberikan datanya, tapi langsung diberikan informasi vektor minnya, vektor min sampel, dan matrik kovarian, varian kovarian sampel. Oke, singkat cerita, di sini diperoleh statistik uji T-Hotlink-nya. Kemudian ini nilai di ruas kanan tadi. Sehingga keputusannya, nah ini memberikan ilustrasi yang berbeda ya. Kalau tadi pada radiasi tadi secara multivariat H0 gagal ditolak ya pada kedua variabel. Maka di contoh ini keputusannya adalah H0 ditolak. Gitu ya. Artinya kesimpulannya apa? Faktor rata-rata untuk variabel skor, verbal, dan performa itu secara multivariat berbeda nilainya dari 60 dan 50 gitu ya untuk masing-masing kedua variabel. Nah, catatannya di sini itu H0 itu akan ditolak jika ada minimum 1 ya, minimum 1 atau lebih yang berbeda dari nilai yang dihipotesiskan. Jadi cukup ada satu saja, misalkan kita punya dua rata-rata variabel, hanya salah satunya saja yang berbeda, maka itu secara multivariat sudah bisa dikatakan ya berbeda gitu ya rata-ratanya. Sekarang kita perhatikan. Kalau tadi dinyatakan bahwasanya rata-rata skor hasil tes psikologi tadi menyatakan bahwasanya skor verbal dan skor performance tadi adalah berbeda dari secara berturut-turut nilainya dari 60 dan 50 ya. Secara multivariat itu artinya minimum ada satu rata-rata variabel yang berbeda dari nilai rata-rata yang dihipotesiskan, entah itu dari variabel skor verbal atau dari
variabel skor performance atau kedua-duanya menunjukkan perbedaan nilai rata-rata. Ya, karena minimum 1 kan, minimum 1. Berarti bisa 2, bisa 3. Kalau minimum itu kan paling sedikit ya. Oke, kita perhatikan di sini confidence interval simultannya perhitungannya. Untuk setiap variabel, untuk variabel skor verbal dan variabel skor performance. Bagaimana kesimpulannya, keputusannya di sini berdasarkan ini? Confidence interval simultan untuk X1, skor verbal dan skor performance di sini. Kedua-duanya tolak H0. Ya, betul. Kedua-duanya tolak H0 ya. Kenapa tolak H0, Jordan? Karena tidak berada pada confidence intervalnya. Nah, tidak berada pada confidence interval, berada di luar confidence interval simultan untuk masing-masing variabel. Nah, jadi hasil secara confidence interval simultan ini dengan melihat secara univariate, nah, tadi mendukung tadi hasil secara multivariate ya. Ternyata kedua-dua variabel di sini dinyatakan rata-ratanya adalah berbeda gitu ya dari nilai rata-rata yang dihipotesiskan. Defaultnya, kapan kita menentukan confidence interval simultan itu biasanya ya sebagai analisis lanjutan itu adalah apabila keputusan secara multivariatnya itu adalah H0 ditolak gitu ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Tanpa diminta kita menentukan confidence interval simultan sebagai analisis lanjutan untuk mengetahui gitu ya. Mana yang berbeda, apakah pada rata-rata satu variabel saja yang berbeda, ataukah kedua, ataukah P variabel yang berbeda. Gitu. Tadi pada contoh di awal, keputusan secara multivariatnya adalah H0 gagal ditolak. Tapi kita melakukan ini ya kesimpulan atau menarik keputusan berdasarkan confidence interval simultan. Juga tidak masalah ya. Jadi jika diminta ya, pada keputusan secara multivariate H0 gagal ditolak pada data radiasi tadi, jika diminta untuk mengambil keputusan terkait confidence interval simultan, maka kita lakukan ya. Tapi jika tidak diminta, ya, tidak perlu kita lakukan ya. Jadi yang default itu adalah apabila secara multivariate keputusannya adalah H0 ditolak, maka otomatis kita melanjutkan analisis dengan menentukan confidence interval simultan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu diperjelas atau perlu didiskusikan sebelum dilanjutkan? Cukup jelas sementara ini? Oke. Nah, sebagai alternatif, apa itu analisis lanjutan untuk analisis multivariate tadi, maka kita bisa menggunakan metode analisis univariate, yaitu confidence interval yang berdasarkan distribusi T. Nah, ini rumusnya seperti yang dinyatakan dalam persamaan 5.27 di buku Jansen Vincent. Ini adalah confidence interval T ya, untuk sampel size yang kecil ya. Jadi ya intinya itu sebenarnya confidence interval simultan itu
bisa dipandang sebagai analisis univariate gitu ya. Karena tadi kan perhitungannya secara sendiri-sendiri per variabel gitu ya. Cuman analisis secara univariate-nya ternyata di sini ya kita bisa menggunakan analisis univariate confidence interval yang konvensional, yaitu yang berdasarkan distribusi T. Nah, ini hasil perhitungan confidence interval univariate ya, berdasarkan distribusi T. Ini. Apa keputusan yang bisa kita ambil? Ini 50 ya, ini harusnya. Ya, sama ya. 60 berada di luar confidence interval. Begitu pula dengan 50 juga berada di luar confidence interval. Berarti analisis univariate yang kita lakukan baik menggunakan confidence interval simultan maupun menggunakan confidence interval T konvensional itu memberikan keputusan yang sama, gitu ya. Dan memberikan hasil yang sinkron dengan hasil analisis multivariat. Maksudnya sinkron bagaimana? Yaitu tadi, kalau H0 ditolak secara multivariat, itu minimum ada satu rata-rata variabel yang berbeda dengan nilai rata-rata yang dihipotesiskan. Tapi itu yang dikatakan sinkron ya. Di sini di contohnya diberikan bahwa kedua-duanya gitu, kedua-dua nilai rata-rata berbeda dengan nilai rata-rata yang dihipotesiskan. Tapi bisa jadi terjadi ketidaksinkronan. Tidak sinkron itu apabila secara multivariate itu adalah H0 ditolak, kemudian secara univariate semuanya gagal tolak. Baik pada variabel X1 maupun X2, contohnya pada dua variabel misalnya. Nah, ini kan tidak sinkron. Ya enggak? Nah, univariate ini bisa menggunakan dua alternatif tadi dengan confidence interval simultan atau dengan T konvensional, confidence interval T konvensional, gitu kan? Kalau kondisinya tidak sinkron, maka kita tidak bisa menggunakan metode univariate ini untuk sebagai analisis lanjutan dari metode multivariate ini. Kalau multivariatnya H0 ditolak, kemudian univariatnya X1, H0 ditolak, salah satu dari X1 atau X2 yang H0-nya ditolak, sinkron atau tidak itu namanya? Ini kondisi di atas ini. Salah satu dari X1 atau X2 H0-nya ditolak. Sinkron, Bu. Alasannya, Dewi? Karena kalau H0 ditolak kan berarti terima H1 berarti minimal ada satu, Bu. Ada satu yang
H0-nya ditolak juga. Ya, H0 Entah ditolak itu X1 setelah atau X2. ya,